Warung Edu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahil, gimana kabarnya? Alhamdulillah, selalu semangat. Semangat ya. Ini Ya, tumben kok sepi, babynya sama ibunya atau gimana ini? karena udah terbiasa kerja online ya, jadi kita saling berbagi tanggung jawab. Kalau saya sudah masuk ke kamar seperti ini, berarti babynya langsung dihandle sama istri atau dikasihkan tetangga-tetangga. Berarti ini ya, otomatis paham ya istrinya ya. Pokok kalau si papa lagi di dalam kamar, berarti otomatis ini waktunya si mama harus bersama baby ini. Iya, benar. Keren. Karena kebetulan kita semuanya kan online ya. Istri kuliah online, bisnis juga online. Jadi ya istri kuliah kita online. Istri kuliah online, bisnis juga online. Ya, semuanya serba online sekarang. Tapi ngomong-ngomong, kalau kita bicara online, sebenarnya kaget nggak sih dengan sistem pembelajaran online ini? Kan sebelumnya kan, oh ya, sebelum dijawab, kenalkan dulu lah, ini siapa, biar nanti teman-teman tahu ini siapa sih yang lagi diajak podcast sama Warung Edu ini. Coba perkenalkan. Ya, nama saya adalah Akhyat Hilmi. Saya sekarang sebagai edupreneur dan insya Allah calon pengusaha ya. Amin. Ya, amin. Saya kebetulan baru lulus dari Australia. Wow. Baru turun ijazahnya. Jadi tahun 2020 atau 2019? 2019 sebenarnya saya sudah selesai, tapi saya ikut beberapa project. Jadi dan ada kendala di pandemi, jadi akhirnya saya masuk wisudanya 2020. Jadi karena nggak ikut wisuda juga, jadi ijazahnya itu harus dikirim dan ya akhirnya baru menerima ijazah sekarang. Wisudanya apa nggak online di sana? Wisudanya online. Kemarin sempat ada beberapa wisuda online. Cuman karena di Australia itu kan pandeminya, situasinya itu sedikit tidak lebih parah daripada di sini. Jadi kemarin sempat ada yang online sama offline. Nah, kebetulan saya itu tidak mendaftar untuk wisuda online karena beberapa kesibukan yang tidak bisa ditinggal dan perbedaan waktu ya. Perbedaan waktu, jadi daripada saya nanti tidak bisa hadir, akhirnya saya memutuskan untuk tidak wisuda. Dan perbedaan wisuda di sana sama di sini itu sangat jauh berbeda. Kalau di luar negeri wisuda itu biasa aja karena nggak semua student itu mengikuti wisuda. Tapi kalau di sini kan prestisius ya. Berarti di sana itu wisuda itu seperti hal biasa gitu ya? Ya, wisuda itu kalau di sini mirip apa ya? Mirip terima rapot kali ya. Jadi prestisiusnya tidak seperti wisuda yang harus membawa keluarga satu elep ke kampus. Pasti ini pengalaman saat S1 dulu ya. Iya. Mungkin kalau kita bicara luar negeri dan dalam negeri mungkin kalau di luar negeri itu karena pendidikan itu ibaratnya sebuah kewajiban bagi siapapun tanpa terkecuali, sehingga meskipun wisuda pun ya itu wajar gitu. Tapi karena kalau di Indonesia ini pendidikan itu tidak semua orang meskipun diwajibkan wajib belajar 9 tahun, tapi kan jarang yang ada sampai anak putra-putrinya itu masuk perguruan tinggi, sehingga seakan-akan kalau keluar dari perguruan tinggi itu satu kampung harus tahu semua. Iya nggak kira-kira? Iya, benar. Jadi karena di sana itu ya sekali lagi perbedaan sistem dan budaya.
Hmm? Di sana itu lebih rame, pas waktu ospek. Kalau di sini istilahnya ospek ya, kalau di sana istilahnya itu O-Week, Orientation Week. Jadi selama 1 minggu itu kita kenalan sama, organisasi, kita kenalan sama klub, kita kenalan sama, teman kampus, teman seangkatan. Nah, itu di situ yang paling rame. Kalau bisa saya bilang itu, eee puncak kedua, yang paling prestisius kalau menurut saya. Karena kita bisa bawa keluarga ke sana. Jadi, sangat seru, ada booth-booth-nya, Mhm. terus ada undiannya. Jadi, keluarga juga bisa ikut meramaikan Kayak pas gitu. setelah pendaftaran dan diterima, Loh, ya. tapi ini kan orientasi 1 minggu ini semua berlaku untuk semua mahasiswa, baik strata 1 sampai PhD atau gimana? Iya, biasanya dari S1, S2 sampai S3, bahkan, yang staf-staf yang postdoc itu biasanya baru datang juga ikut, meramaikan ya, meramaikan si event O-Week itu tadi. Nah, di sana itu semuanya diundang, mulai dari klub-klub, mulai dari organisasi, itu dikasih tempat semacam tenda-tenda itu, tenda-tenda. Nah, kita di sana bisa, mengunjungi tenda-tenda itu, menanyakan. Ini contohnya saya klub dari Indonesia ya. Mhm. Jadi saya biasanya, menyediakan kostum-kostum tradisional, makanan tradisional Indonesia, biar, banyak yang mengunjungi stand kita. Nah, nanti setelah mereka itu mengunjungi, mereka itu biasanya dikasih semacam stempel. Hmm. Stempel mereka bawa kertas, bawa stempel. Itu kalau stempelnya itu penuh, bisa ditukar sama hadiah. Nah, hadiahnya Hadiah ini yang sangat 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 memberikan yang punya stand tadi ya, atau kampusnya? kalau yang punya stand cuman menyediakan souvenir-souvenir gratis dan itu dibatasi cuma 50 sampai 100. Tapi kalau hadiah yang besar puncaknya Mhm. itu biasanya berupa iPad atau berupa pokoknya Oh, produk-produk terbaru, produk-produk keren. terbaru, sama mungkin potongan belanja, biasanya potongan belanja di Zara, Mhm, di mhm. Louis, di pokoknya merek-merek terkenal lah. Nah, Branded lah itu pokoknya lah. ya, itu untuk Tapi karena bodong-bodong, eee, biar menang, biar dapat, voucher atau hadiah itu tadi, akhirnya kita semangat untuk datang. Terus sama banyak juga atraksi-atraksi, contohnya yang jurusan robotik, mereka mengeluarkan robotnya di stand. Jurusan olahraga, mereka, olahraga di stand-nya. Jadi, nggak ada istilah yang namanya, bentak-bentakan atau cara mengetahui informasinya berbeda. Kalau oh di sini gitu. kan dijejeli, Mhm. dikasih ya, di Apalagi yang spoon kemarin feeding di sempat stand. rame, ternyata masih tetap meskipun ospek online itu masih banyak cecaran dan Ada bullying-bullying lebih parah. Iya, iya. Jadi kalau di sana lebih asik dan lebih menarik. Jadi contohnya saya hari ini bikin target. Oh, saya hari ini mau mengunjungi stand yang berbau akademis contohnya. Saya mengunjungi komunitas mungkin tentang neuroscience atau komunitas tentang antropologi gitu-gitu. Nah, di situ, mereka mendesain stand semenarik mungkin dan memberikan hadiah semenarik mungkin kalau, bisa mengajukan pertanyaan yang yang apa ya, yang berkualitas. Oke, 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 paham, paham. Tapi ini kira-kira menurut Hilmi sendiri, ini kan padahal sudah masuk masa orientasi. Biasanya kalau hal-hal kayak Iya, iya. gitu kan di Indonesia itu sebenarnya untuk pemasaran lah. Ayo perekrutan, ayo ini loh masuk prodi saya, ini loh prodi kami punya produk seperti ini. Ini kira-kira menurut Hilmi kenapa kok sudah ospek, mahasiswa sudah jelas lah ya. Ini kan artinya kalau udah dinyatakan ospek berarti kan jelas saya masuk prodi ini, tapi kenapa kok saat pameran yang full 1 minggu itu kok masih menampilkan hal-hal yang sepertinya penampilannya itu menunjukkan kreativitas masing-masing prodi dan lain.
Oh ya, jadi ada lagi kalau di sini kan kuliah contohnya kita mengambil pendidikan. Nah, Hmm. itu kita cuma bisa mengambil mata kuliah pendidikan ya, Hmm. atau yang biasanya satu fakultas gitulah ya. Nah, kalau di sana itu tidak, kita bisa mengambil mata kuliah antar fakultas atau bahkan antar kampus. Jadi contohnya saya ngambil penelitian pendidikan. Saya juga Hmm. belajar tentang otak, belajar tentang neuroscience, Neuroscience. belajar ya belajar tentang kebijakan. Jadi saya ngambil mata kuliah yang sekiranya berfaedah dan menarik untuk dipelajari. Loh, tapi ini Gitu. kira-kira dibatasi nggak ambil mata kuliahnya? Atau sebenarnya Dibatasi, dibatasi, dibatasi. dibatasi dan Contohnya ini kalau perkuliahannya nilainya pasti masuk di ijazah ya, KRS ya, di apa itu mm, transkrip nilai. iya, iya, benar. Dibatasi. Kalau yang berbau SKS atau Mm-mm. kredit ya, itu dibatasi 48 SKS. Nah, Mm-mm. cuman yang tidak berbau kredit itu bebas. Kita bisa memilih apapun. Jadi mau kuliah atau bahkan ikut kuliah jurusan, contohnya saya karena fokusnya ke pendidikan, Mm-mm. saya mau ngambil di eh, dunia digital sama Mm. digital marketing gitu. Ah. Bisa, saya tinggal aja masuk ke situ, ikut Masuk ini jadwalnya. dalam tanda kutip, kalau kita bahasakan ini asal masuk kelas aja, asal nyelonong, atau memang kita masuk di situ resmi dan nanti kita juga wajib ikut ujian di situ. Gimana? Bisa dua-duanya, bisa dua-duanya. Bisa secara resmi, kalau secara Hmm. resmi berarti kita menggunakan sistem SKS kita. Bisa secara yang tidak resmi. Jadi bedanya kalau di luar, kalau di sana ya, Mm-mm. eh, itu menuntut ilmu itu kan nggak harus dinilai ya. Mm-mm. Betul, Kalau di sini setuju menuntut banget. ilmu itu kan harus harus ada nilainya, ya. Ah. Harus ada nilainya. Nah, kalau di sana itu enggak. Jadi saya mengikuti beberapa kelas yang itu saya memang nggak butuh nilainya, saya butuh pengalamannya, saya butuh ilmunya. Itu karena ketularan ya, bukan karena sayanya, tapi karena ketularan. Karena memang Karena budaya ketularan sama teman. akademiknya sangat tinggi. Iya, ketularan sama Bahkan teman-teman yang wisuda pun itu bukan, aduh, apa sih ngapain wisuda, yang penting itu ilmunya kita dapat gitu. iya Berarti benar sekali. ini kalau bisa disimpulkan, ternyata kebijakan merdeka belajar di perguruan tinggi ini Ya, sebenarnya meniru di luar negeri ya. Kan gitu benar, kan benar, yang benar. ditawarkan. Jadi gimana Hmm. nanti ketika sudah 4 semester di tahun kelima, di semester kelima atau tahun ketiga, mahasiswa itu gimana lah bisa merasakan ilmu pengetahuan di luar bidang studinya. Iya. Iya, iya benar-benar. Jadi karena kebetulan saya belajar tentang policy ya, policy atau Mm-mm. kebijakan pendidikan. Sebenarnya pendidikan kita mau dibawa ke arah sana, dibawa ke arah kebarat-baratan lah Ke ya. barat. Jadi mirip-mirip sama UK, sama Australia, terutama Australia ya. Jadi Mm-mm. mirip sekali pendidikannya, mulai dari SD udah dibawa ke arah sana. Nah, begitu juga ke kampus. Kalau di sana sekarang sudah menerapkan itu, Mm-mm. sudah bertahun-tahun, di sini baru mulai. Nah, di sana sekarang udah mulai berubah lagi. Tuh, kita mau Jadi nggak meniru di sana apa-apa. berubah. Berubahnya gimana? Beri bocoran dikit lah. Berubahnya di sana lebih ke sistem penilaian. Kalau di sini kan sistem penilaiannya saklek ya, saklek kayak semacam langsung um, kalau soal ujian keluar nilai segitu gitu. Nah, kalau di sana lebih ke proses dan lebih ke apa ya, sistemnya lebih lebih menghargai proses istilahnya gitu. Oke, oke. Kalau nah, lebih menghargai proses, cuman tidak terlalu judgmental, tidak terlalu ngejudge di akhir gitu ya.
tahu kan. Contohnya project, kita mengerjakan project selama 1 tahun. Nah, itu kita dinilai prosesnya karena prosesnya sangat panjang sekali. Terus hasilnya juga dinilai. Jadi kalau di sini contohnya ujian skripsi kan dinilai akhirnya aja ya, ujiannya aja. Kalau di sana ada. Berarti ini bukan di tugas akhir saja ya, di semua mata kuliah ya. Fokusnya penilaian proses ini. Ya kebanyakan ya untuk Berarti pendekatan. kalau bisa disimpulkan akhirnya ini dampaknya rata-rata mata kuliah di situ berbasis riset dong. Enggak juga, tergantung. Jadi gini, enggak juga. Jadi sebelum kita masuk ke perkuliahan atau pas waktu daftar itu ya. Pas waktu daftar itu kita itu disuruh milih, ada beberapa jurusan yang menawarkan mau full kuliah tanpa research. Jadi di sana bisa S2 tanpa penelitian itu bisa. Mau yang durasinya 1 tahun, mau yang durasinya 1,5 tahun, atau 2 tahun, atau bahkan 4 tahun, itu ada. Nah, jadi kita pas waktu pendaftaran itu kita milih mau yang full coursework, itu untuk yang full kuliah aja, atau mau full research tanpa kuliah, full research. Jadi, ya. Itu berapa Jadi tahun kalau full riset? research ya kelas. Hah? Berapa tahun full riset? Kalau full research untuk S2 ada yang 1,5 tahun sampai 2 tahun. Tetap sama. Tapi di sana kalau full research ada kesempatan untuk langsung S3. Jadi tanpa ada jeda. Jadi contohnya ada beberapa teman-teman itu yang ngambil full research 2 tahun, tinggal nambah 1 tahun sudah dapat S2 sama S3. Kalau di sini kan S2 sama S3 yang double degree itu 4 tahun ya. 1 tahun S1, S2, 3 tahun S3. Nah, kalau di sana cuma 3 tahun. Jadi lebih singkat. Jadi 3 tahun dapat 2 gelar. Kalau masalah gelar, kayaknya dicantumkan yang gelar terakhir. Berarti apa? Saya juga belum tahu banyak. Langsung S3, jadi langsung PhD. Jadi tanpa mencantumkan gelar yang S2-nya. Yang S2-nya. Ya, kayaknya ya. Tapi saya belum menggali informasi lebih lanjut tentang itu. Insya Allah kalau nggak salah biasanya langsung ditulis PhD-nya. Kalau di sini kan suka banget nih memperpanjang nama. Menulis, memperpanjang jabatan. Nah, di sini kurang bersyukur, udah dikasih nama orang tua, masih minta ditambah-tambahin depan belakang lah. Bener. Kalau di sana PhD aja, dokter aja. Jadi tanpa ditulis, contohnya dokter Ahmad bla 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 S titik koma M titik koma. Bahkan nanti kalau kuliahnya 2, 3 ditulis semua M koma. Ya, itulah pendidikan di negeri Flower. Ngomong-ngomong emang kuliahnya di kampus mana sih? Dari tadi kita ngobrol kampusnya tapi nggak tahu kampusnya itu apa namanya. Penasaran juga kan? Ya benar. Saya kampusnya di University of Adelaide atau Adelaide University. Itu letaknya di Australia Selatan. Tapi dulu kan sempat sih katanya mau ke UK. Tapi kenapa kok jatuhnya akhirnya ke negeri kanguru? Itu ceritanya panjang sekali itu. Wow. Ceritanya panjang sekali. Jadi pertimbangan yang paling membuat akhirnya kok pilihannya ke dekat-dekat sini lah dengan Indonesia. Kok nggak jadi ke UK apa wis gitu aja. Tapi sempat diterima kan ngajukan LOA ke UK. Ya benar. Jadi sebelumnya saya itu memang minat untuk keluar negeri. Yang pertama adalah Amerika ya. Maka dari itu yang paling pertama saya daftar beasiswa itu
beasiswa Amerika. Dan kebetulan berbarengan sama beasiswa Mora atau Kemenak gitu ya. Mora. Dan sebelumnya ya, saya juga beberapa kali mendapatkan grant dari Mora, dari Kemenak. Jadi sudah akrab lah ya sama administrasi Kemenak. Akhirnya daftar S2 Mora sama S2 Fulbright waktu itu. Nah, alhamdulillahnya dua-duanya keterima nih, bingung lah ya. Tapi nggak bisa diambil dua-duanya ya? Iya. Iya, nggak bisa diambil dua-duanya. Waktu itu Fulbright itu ternyata prosesnya sangat enak, daftarnya enak, dibiayai semua dari sini. Cuman ada alasan keluarga sehingga saya itu tidak bisa ngambil di Amerika, yaitu terlalu jauh. Ya, inilah kalau ketemu orang tua selalu katanya sayang anak tapi karirnya pingin tinggi nggak dibolehin ini. Terus akhirnya benar karena orang tua juga pengen juga kan ke luar negeri, jadi akhirnya pilihlah yang kebetulan yang Mora itu saya pakai LOE dari UK, dari Birmingham University. Waktu itu sudah dapat LOE dan saya proses. Ternyata sebelum pengumuman Mora itu saya daftar LPDP. Berarti ini daftar 3 ini, Mora, Fulbright, sama LPDP. Saya daftar 4 sebenarnya. Satunya lagi Amerika lagi, itu daftar mengajar bahasa Indonesia di Amerika. Ini dan bukan itu diterima juga di tahun yang sama. Jadi sangat bingung ya. Nah, akhirnya saya tuh bingung antara memilih kalau Fulbright pasti saya belum bisa berangkat waktu itu ya, karena keluarga dan saya memang pertimbangannya belum punya anak waktu itu ya, belum punya anak, nanti gimana, nanti terlalu sibuk, takut terlalu sibuk gitulah ya. Terus secara karir juga belum matang gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk ya udah ke UK aja gitu ya, ke UK. Setelah saya belajar dan menghubungi beberapa profesor yang ada di Amerika, kebetulan pas waktu di Fulbright itu saya sudah mengontak beberapa profesor. Nah, ternyata saya itu mendapatkan hidayah atau petunjuk kayak petunjuk. Karena saya di Birmingham itu mau ngambil TEFL itu mirip TESOL. Nah, itu iya, akhirnya halo. Sponsor. Ini mengganggu. Aduh. Ayo. Ya, ternyata kita sama. Tutup, pintunya tutup, Cip. Saya tak tutup ya. Ini kata-kata dipotong. Ya lucu ah. Bener. Nah, akhirnya saya itu konsultasi gimana sih enaknya. Awalnya mereka tetap ya udah ke Amerika saja, karena ke Amerika kayaknya researchmu lebih pas untuk dilaksanakan di Amerika. Nah, ternyata saya kasih tahu personal reasons-nya, saya tidak bisa berangkat ke Amerika. Akhirnya saya direkomendasikan untuk tidak mengambil TEFL atau TESOL karena di Indonesia udah banyak. Iya, di UK. Di Indonesia udah banyak, satu. Yang kedua, nanti kamu lingkupnya ke situ aja. Nanti kalau kamu pengen yang general atau lebih luas, jangan ngambil itu gitu. Akhirnya saya disuruh ngambil pendidikan secara general aja. Jadi nanti kalau seumah mau apa ya istilahnya, mau berkembang tinggal milih salah satu yang memang saya suka gitu. Nah, dari UK tidak jadi, saya langsung banting setir ke Australia ya.
banting setir ke Australia. Nah, itu akhirnya saya menghubungi beberapa teman-teman yang ada di Australia, tanya-tanya mata kuliah yang bagus, mata kuliah yang enak. Kiranya saya itu tidak apa ya, tidak bosan lah ya, karena ada beberapa kampus, jangan ditanya kalau seumpama jangan dikira kalau kuliah di luar negeri itu semuanya itu datang ke kelas ya. Jadi ada beberapa kampus yang tidak mewajibkan datang ke kelas. Contohnya ya, dan itu kampus bagus loh, kampus bagus. Tidak Dan mewajibkan kuliahnya datang kurang ke kelas. Iya, ada beberapa yang kuliahnya online. Meskipun ke Australia, tapi kuliahnya online, ya mending saya di rumah ya. Dan itu kampusnya bagus. Anggap saja kampus X gitu ya. Kualitasnya bagus, kampusnya bagus. Nah, waktu itu saya belum bisa adaptasi kuliah online, yang ada online-nya lah istilahnya. Akhirnya, ya udah, cari kampus yang paling baik di Australia. Ternyata ada 8 kampus yang terbaik. Pilih salah satu, course-nya cocok, sistem perkuliahannya bagus, saya akhirnya ke sana, ambil ke sana. Begitu, perjalanan yang sangat panjang sekali. Ya, dan akhirnya saya ngambil LPDP. Akhirnya saya ngambil LPDP. Ya, karena pertimbangannya kalau LPDP itu prestisius ya, kalau di Indonesia prestisius. Mora juga prestisius. Cuman waktu itu setelah konsultasi dengan pihak Mora, ternyata Mora juga bagian dari LPDP. Ya sudah, akhirnya udah ambil LPDP saja gitu kan. Akhirnya ya udah, saya menurut aja. Saya orangnya penurut. Berarti sama Mora juga ibaratnya Mora terbuka juga. Artinya apa? Karena Mora kerjasama dengan LPDP sehingga tidak memberatkan dan memberikan ruang. Artinya Mora juga tidak akan memblacklist, oh nama ini kok seperti ini. Ini memang benar-benar rekomendasi dari Mora untuk langsung saja ngikut LPDP ya. Iya benar-benar. Dan kebetulan sudah, karena kan sebelum keterima beasiswa Mora, saya juga keterima beasiswa Mora juga, tapi yang bukan S2, yang training ya. Jadi, yang short course. Iya, short course. Jadi udah kenal sama beberapa staff Mora, program 5.000 dokter itu, dia konsultasi secara personal gitu aja. Tapi ngomong-ngomong ini biar teman-teman mahasiswa yang lain tahu lah, biar semangat juga bagaimana menimba ilmu di luar negeri. Kalau boleh dibocorin berapa sih nominalnya untuk keseharian per bulan di Australia lah yang didapatkan dari pemberi beasiswa LPDP dan pengeluaran Hilmi sendiri di sana kira-kira berapa per bulannya? Karena rata-rata orang tua itu memberatkan anak jauh, kemudian nanti makanmu bagaimana dan lain-lain. Siapa tahu dengan dorongan beasiswa seperti ini dan ternyata biaya hidup itu bisa diatur bagaimana caranya. Coba kasihlah bocorannya. Oke, yang pertama LPDP itu kan ngasih banyak ya, ngasih menurut saya lebih dari cukup dari kebutuhan kami sekeluarga, bayangkan. Sekeluarga. Gak cuma saya saja, ya sekeluarga. Terus range-nya itu kalau per bulan, kalau dirupiahkan sekitar, kalau sekarang ya dengan rate sekarang sekitar 20 juta per bulan. Satu keluarga itu ya? Ya, satu keluarga. Untuk satu keluarga 20 juta per bulan. Terus per bulan. Nah, biaya hidup. Biaya hidupnya lah. Di sana itu untuk apartemen saya di sana itu sistemnya per minggu ya bayarnya. Apartemen per minggu. Bulanan. Ya, apartemen biayanya per minggu. Kok nggak bisa di sana mencari-cari tempat tinggal yang seperti kita ala-ala mahasiswa di Indonesia, cari kontrakan 1 tahun, kontrak 2 tahun, nggak bisa? Bisa. Cuman sebenarnya di sana itu ada kebijakan dari negaranya ya, entah itu negara bagian atau negara Australia pada khususnya, pada umumnya. Nah,
itu satu kamar itu nggak bisa ditinggali 2 orang. Jadi satu kamar ya satu. Meskipun Ngitungnya per satu meter. keluarga. Ya, oh nggak beda lah kalau satu keluarga. Oh, Ngitungnya itu gitu. per meter, ngitungnya per meter persegi. Saya kurang ingat tentang hitungan meter perseginya. Mm-mm. Intinya ada meter persegi, makanya di sana tidak terlalu padat karena dihitung. Kalau seumpama rumahnya segini, anggap aja rumahnya 100 meter persegi, Mm-mm. itu cuman boleh ditempati 5 orang gitu ya. Nah, jadi akhirnya semuanya tertata lah dari segi ruang ya. Nah, ya jadi nggak ada yang istilahnya umpel-umpelan, terus satu kamar ber-17 gitu ya. Hidup pun diatur kayak gitu ya di sana ya. Ya, jadi di sana ada peraturan yang sangat jelas Mm-mm. tentang masalah akomodasi. Satu bulannya, satu minggunya apartemen itu sekitar bervariatif. Cuman karena saya berkeluarga, saya ngambil satu apartemen 2 kamar Mm-mm. itu seharga kalau dirupiahkan sekitar 2.450.000-an per minggu. Per minggu. Berarti satu bulan Jadi kalau ketemunya hampir 10 ya. sekitar 9, 9, Heeh, 10 8, juta 9. kurang ya. Untuk sewa satu bulan anggap kita 4 minggu itu hanya biaya sewa. Terus untuk Ya, terkait jadi makan dan kebutuhan hidup sehari-hari gimana? ya, jadi di sana hidup di luar negeri menurut saya yang paling pengeluaran paling besar adalah akomodasi ya. Akomodasi itu yang paling besar, biasanya sepertiga atau bahkan setengah kayak saya, setengah itu habis di akomodasi. Mm-mm. Nah, untuk keperluan yang lain, contohnya makan Mm-mm. itu sangat murah sama kayak di Indonesia sebenarnya kalau makan sendiri, kalau masak sendiri. Kebetulan saya ada istri, jadi nggak perlu repot-repot beli makanan, kita masak sendiri. Nah, dan itu lebih hemat. Selain lebih hemat juga di sana nggak ada orang warteg atau semacam orang keliling jual makanan gitu ya, nggak ada. Jadi di sana jangan harap kalau seumpama jangan harap kalau seumpama tiba-tiba ada penjual makanan lewat. Nah, jadi kalau seumpama mau ke kampus atau bahkan mau traveling ke kota atau kemana, ke desa mana gitu, kita pasti bawa bekal sendiri. Karena ya itu tadi orang jualan makanan itu sangat jarang. Bayangkan di sana hanya ada restoran Indonesia itu cuma satu, cuma satu. Dekat dari kampus. Jadi dekat dari kampus. Kalau restoran yang lain, Cina, Thailand, restoran Australia, Mm-mm. Australia gitu ya sangat banyak. Cuman kan kita orang Muslim nggak bisa makan. Berarti pilihannya di sana ibaratnya kalau makan-makan mau nggak mau kalau kita ke restoran kan otomatis kita nggak bisa makan hemat dong kalau di restoran. Berarti banyak yang bawa bekal ini sepertinya mahasiswa-mahasiswa yang ada di sana. Ya, kebanyakan mereka, jadi kebanyakan kayaknya mereka sudah terbiasa dari SD ya, bahkan dari penitipan anak. Kalau di sana ada penitipan anak itu mereka pasti dikasih bekal. Dan Mm-mm. itu ada jam-jamnya makanya, ada jam makan buah, ada jam makan berat gitu-gitu ya. Jadi mereka sudah terbiasa dari kecil untuk membawa makanan sendiri. Terus ini kira-kira nggak pengen lanjut ke sana lagi nih. Nanggung lah, masa S2 Ya, luar negeri, S3-nya nggak dilanjut ke luar negeri. Kasih bocoran lah. Atau nggak mau lagi ya kuliah di luar negeri gimana? Warung aja. Meskipun ya lulusan di luar Indonesia. negeri ternyata